Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Asnayanti, belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan menjelaskan tentang rotasi atau perputaran. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, and comment. Adapun tujuan yang ingin kita capai setelah pembelajaran ini adalah menjelaskan definisi rotasi pada suatu benda, melukis bayangan benda hasil rotasi, menentukan koordinat bayangan benda hasil rotasi pada koordinat kartesius. Contoh nyata dalam kehidupan tentang rotasi yang jelas adalah bumi kita. Bumi kita selalu berputar pada sumbunya dan mempunyai arah yang tetap. Kemudian ada jam dinding yang arahnya juga punya putaran juga. Jarumnya mempunyai juga pusat putaran. Kemudian ada sepeda. Sepeda juga berbentuk lingkaran. Dia juga punya pusat putaran kalau dia berputar, di mana bentuknya tetap sama. Nah, jadi rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Nah, titik tetap ini kita sebut dengan pusat rotasi. Jadi, dia berputar pada titik yang tetap. Nah, itu yang disebut pusat rotasi. Besar sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal ini yang disebut dengan sudut rotasi. Nah, perhatikan yang gambar ini. Nah, yang ini adalah pusat rotasi. Nah, daerah perputarannya ini yang dinamakan sudut rotasi. Suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Jika berlawanan arah jarum jam, maka sudut putarnya positif. Jadi kalau arahnya berlawanan jarum jam, maka sudut putarnya positif. Jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Nah, pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Artinya, benda dan hasil bayangan selalu sama. Nah, sekarang kita coba menggambar rotasi bangun datar. Nah, perhatikan segitiga ABC. Nah, ini ada sudut putarnya D. Sekarang ini akan kita putar sejauh 90 derajat. Kita mulai dari titik A. Nah, maka dari A kita buat sudut. Nah, kita buat sudut sejauh 90 derajat. Maka, nah ini dia. Inilah A aksen, B aksen, C aksen. Jadi segitiga ini kalau diputar sejauh 90 derajat pada pusat D, nah ini hasil putarannya. Nah, nampak di sini segitiganya bentuknya sama, cuman bentuk arahnya saja yang berbeda. Nah, itu cara menggambarkan. Jadi, hubungkanlah satu titik ke titik pusat, kemudian buat sudut putarnya. Nah, baru nampak kita memutar bendanya. Nah, sekarang kita masuk menggambar rotasi bangun datar pada bidang koordinat. Yang pertama, rotasi berpusat di O dengan sudutnya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah berarti sudutnya positif 90 derajat. Perhatikan gambar. Segitiga A, B, C. Nah, sekarang titik pusatnya adalah di D. Kita hubungkan A ke D. Kemudian kita buat sudut 90 derajat. Kita putar. Nah, inilah A aksen. Jadi, dari sini ke sini adalah 90. Nah, kalau dia pada
pada bangun ini satu-satu kita cari. Kita coba pula titik B. Nah, sebelum itu, A kita 2,1. Ternyata A aksen kita menjadi -1, -1,2. Jadi A 2,1 kita rotasikan dengan R 0,0, artinya pusat rotasinya, dengan 90 derajat, artinya arahnya 90 derajat. Nah, maka A aksen menjadi -1,2. Kalau kita lihat berarti ini negatif Y, X. Nah, kita coba pula titik B. Pertama, B kita hubungkan ke pusat, kemudian kita putar membentuk sudut 90. Nah, inilah B aksen. Ternyata B aksen kita adalah negatif 1,5. B 5,1 dirotasikan di pusat 0,0 dengan arahnya 90 derajat berlawanan arah, berarti positif 90. Maka B aksen negatif 1,5, artinya negatif Y, X. Begitu juga titik C. Nah, titik C kita putar, maka C aksennya, nah, nampak bagi kita C aksennya itu adalah negatif 3,4. Nah, kita lihat C 4,3 kita rotasikan dengan R 0,0, pusatnya dan sudutnya positif 90 derajat, maka C aksen negatif 3,4, artinya negatif Y, X. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan, jika P, X, Y dirotasikan di 0,0 dengan sudut 90 derajat, maka P aksen adalah negatif Y, X. Ya. Jadi, kalau berlawanan arah jarum jam 90 derajat berlawanan arah jarum jam atau positif 90 derajat, maka bayangannya negatif Y, X. Kita lihat yang kedua, rotasi yang berpusat di 0,0 kita rotasikan dengan sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti positif 180 derajat. Nah, segitiga ABC kita rotasikan dengan pusat 0,0. Kita hubungkan dulu. Nah, kemudian kita lanjut. Kita bentuk sudut 180 derajat. Nah, sudut 180 derajat berarti itu adalah sudut lurus. Maka A aksennya negatif 2,1. Kita lihat perhitungannya. A adalah 2,1. Ini kita anggap X, Y. Kita rotasikan dengan pusat 0,0 dan arah rotasinya 180 derajat. Maka A aksen adalah atau bayangannya adalah negatif 2, negatif 1. Berarti ini sama dengan negatif X, negatif Y. Nah, sekarang kita coba titik B. B kita hubungkan ke pusat, kita bentuk sudut 180 derajat. Nah, maka B aksennya negatif 5,1. Jadi, B 5,1 dirotasikan pusat 0,0 dengan arah 180 derajat, maka B aksennya negatif 5, negatif 1. Begitu juga titik C. Kita rotasikan 180 derajat, maka C aksen negatif 4, negatif 3. Kemudian kita hubungkan. Nah, maka C 4,3 dirotasikan pusat 0,0 dengan arah 180 derajat, maka C aksen adalah negatif 4, negatif 3. Nah, kalau kita lihat, perhatikan gambar. Ini kita putar tadi berlawanan arah jarum jam. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa P, X, Y dirotasikan 0,0 dengan 180 derajat, maka P aksen negatif X, negatif
Y. Jadi, kalau rotasi 180 derajat, maka negatif X, negatif Y. Sekarang kembali, perhatikan gambar. Kalau kita memutar berlawanan arah jarum jam, sekarang kita coba memutar searah jarum jam. Nah, nih searah jarum jam. Nah, berarti ini adalah positif 180 derajat. Ternyata apa? Sama. Jadi, kesimpulannya, R ini berlaku juga untuk negatif 180 derajat. Nah, negatif 180 derajat. Jadi, untuk 180 derajat, karena dia sudut lurus, jadi sama aja antara positif dan negatifnya, arahnya. Ya. Nah, kita lanjut. Sekarang rotasi yang berpusat di 0,0 dengan sudut 270 berlawanan arah jarum jam atau positif 270. Nah, pertama kita hubungkan. Kemudian kita buat sudut 270. Nah, inilah sudut 270. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam. Nah, maka A aksen menjadi 1, negatif 2. Nah, kita lihat. A 2,1. Ini kita misal dengan X, Y. Dirotasikan dengan pusat 0,0 dan arahnya 270 derajat. Maka A aksennya ternyata 1, negatif 2. 1 itu sama dengan Y tadi. Negatif 2 berarti negatif X. Nah, kita coba titik B. B kita putar 270. Nah, maka B-nya ternyata 1, negatif 5. Jadi, B 5,1 dirotasikan 0,0. Maka dengan arah 270, maka B aksen 1, negatif 5. Y, negatif X. Begitu juga titik C. Kemudian kita hubungkan. Maka C 4,3 dirotasikan 0,0 dengan sudut 270 derajat. Maka C aksennya 3, negatif 4. Nah, maka kesimpulannya, PX, Y, rotasi 0,0 pusatnya dan arahnya 270 derajat, maka P aksen adalah Y, negatif X. Ya, jadi sudah 3 yang kita pelajari. Sekarang kita lanjut. Yang keempat. Nah, rotasi yang berpusat di 0,0 dengan sudut 90 derajat searah jarum jam, berarti negatif 90 derajat. Nah, pertama kita hubungkan A, kemudian kita bentuk sudut yang searah jarum jam. Nah, searah jarum jam itu ini. Nah, ini dia searah jarum jam. Maka A aksennya adalah 1, negatif 2. Jadi, 2,1 dirotasikan dengan pusat 0,0 dan arahnya negatif 90 derajat. Kalau ini kita misalkan X, Y, nah, maka hasilnya ternyata Y, negatif X. Begitu juga titik B. Nah, kita rotasikan, maka juga 5,1 dirotasikan dengan pusat 0,0 dan arah negatif 90, maka B aksennya 1, negatif 5. Begitu titik C. Nah, maka sama 4,3 menjadi 3, negatif 4. Jadi kesimpulannya, PX, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 dan negatif 90 derajat,
maka P aksen Y, negatif X. Nah, masih ingat yang nomor 3 tadi? Kalau dia positif 270, nah, tadi juga Y, negatif X. Nah, atau di sini nampak, dari C ke C aksen itu sudutnya adalah 270. 270. Nah, jadi negatif 90 akan sama dengan positif 270. Nah, jadi ada beberapa rumusannya, tapi yang intinya sebenarnya rumusannya 3. Positif 90 sama dengan negatif 270. Positif 180 derajat sama dengan negatif 180 derajat. Positif 270 derajat sama dengan negatif 90 derajat. Sekarang contoh. Gambarlah bayangan rotasi setiap bangun berikut dengan sudut 90 derajat. Jika diketahui arah dan pusat rotasinya, tentukan koordinat titik bayangannya. Segitiga POQ dengan P 4, negatif 1, Q negatif 2,1, dan R negatif 4, negatif 3. Berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di R. Jadi kalau sudut 90 berlawanan arah berarti positif. Nah, berarti kita coba menggambarkannya. Nah, inilah gambarnya. Jadi dari sudut ini dari P dengan berpusat di R. Nah, pada segitiga itu juga, maka R aksennya berdempet. Nah, P ke P aksen terbentuk sudut 90 derajat. Jadi, ini bangunnya. Maka titik-titiknya adalah P aksen, lihat aja ke gambar, negatif 8, negatif 3. Q aksen negatif 8, negatif 1, dan R aksennya tetap negatif 4, negatif 3. Jadi kalau kita menggambar, apalagi tidak melalui 0,0, ya kita tinggal menggambarkan saja dengan membentuk sudut yang diinginkan. Kita putarlah benda itu berdasarkan sudut yang ditentukan. Kita lihat contoh kedua. Tentukan bayangan titik A 2,3 dirotasikan dengan pusat 0,0 dengan arah rotasi. Yang A 90 derajat searah jarum jam, yang B 180 derajat searah jarum jam, yang C 90 derajat berlawanan arah jarum jam, yang D 180 derajat berlawanan arah jarum jam, yang E 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, kita lihat satu-satu. Kalau 90 searah berarti negatif 90 derajat. Nah, kemudian kalau 180 searah berarti negatif 180 derajat. Nah, kalau 90 derajat berlawanan arah berarti 90 derajat. Kemudian 180 derajat berlawanan arah berarti positif. Nah, 270 berlawanan berarti juga positif. Nah, jadi kita lihat pembahasannya. A 2, negatif 3. R 0,0. Negatif 90. Tadi rumusannya adalah Y, negatif X. Nah, berarti ya tinggal ganti saja. Y berarti negatif 3. X berarti negatif X. Jadikan negatif berarti negatif 2. Jadi kalau hanya tidak diminta gambar, hanya menentukan bayangan saja, kita tinggal menggunakan rumusannya.
Yang B, yang A 2,-3 dirotasikan di 0,0 dan negatif 180 derajat. Maka A aksennya negatif 2,3. Apa rumusannya? Negatif X, negatif Y. Nah, itu kalau negatif 180 derajat. Kemudian yang C, 2,-3, rotasikan positif 90 derajat. Maka menjadi negatif Y. Nah, rumusannya negatif Y, X. Nah, berarti 3,2. Kemudian, rotasi yang searah jarum jam 180 derajat berarti sama. Negatif X, negatif Y. Kemudian untuk yang E 270 derajat. Nah, berarti 270 berarti sama dengan negatif 90. Jadi untuk A 2,-3 dirotasikan dengan pusat 0,0 dan arahnya 270. Nah, saat dengan rumusan tadi sama dengan negatif 90. Berarti Y, negatif X. Nah, jadi kalau ini kita tinggal menggunakan rumusan yang sudah kita dapat. Kemudian yang ketiga, diketahui segitiga RST dengan koordinat titik sudutnya di R 3,6, S negatif 5,2, dan T 3,-3. Tentukan bayangan hasil rotasi. Salah ya, hasil dari rotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti 2 kali transformasinya. Nah, yang pertama 3,6 dengan rotasi dulu 0,0 dengan pusat negatif 90 karena searah jarum jam. Maka rumusannya tadi adalah Y, negatif X. Nah, dapatlah R aksen 6,-3. Kemudian ditranslasikan terhadap sumbu Y, maka R double aksen rumusannya adalah negatif X, Y. Nah, jadi R double aksennya negatif 6, negatif 3. Kemudian S, negatif 5,2. Dirotasikan dan pusat 0,0 dengan negatif 90 derajat, maka Y, negatif X berarti 2,5. Nah, dicerminkan lagi terhadap sumbu Y, maka S double aksen negatif 2,5, yaitu negatif X, Y. Kemudian T 3,-3 dirotasikan pusat 0,0 dan negatif 90 derajat, maka T aksennya menjadi negatif 3, negatif 3. Y, negatif X. Jadi X-nya jadi negatif. Kemudian kita lanjut lagi dengan sumbu Y, maka T double aksennya 3, negatif 3. Jadi kita hanya menggunakan bekerja dengan rumus saja. Bagaimana? Mudah bukan memahaminya, rotasi? Nah, sampailah kita pada kesimpulan. Kita lihat satu persatu kesimpulannya. P, X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat. Artinya 90 berlawanan arah jarum jam. Maka P aksennya negatif Y, X. Nah, yang kedua, P, X, Y dirotasikan di 0,0 dengan negatif 270. Maka P aksennya negatif Y, X. Jadi, negatif 270 adalah searah jarum jam. Jadi, positif 90 sama dengan negatif 270.
Berikutnya, Px, Y dirotasikan di 0,0 pusatnya dan arahnya 180 derajat. Maka P aksen negatif X, negatif Y. Begitu juga negatif 180 derajat sama. Negatif X, negatif Y. Jadi 180 mau positif, mau negatif, rumusan sama. Berikutnya Px, Y dirotasikan pusat 0,0, 270 positif, berarti berlawanan arah. Maka P aksennya Y, negatif X. Kemudian Px, Y dengan rotasi 0,0 negatif 90 derajat. Nah, berarti kalau negatif searah jarum jam, maka Y, negatif X. Jadi, positif 270 akan sama dengan negatif 90. Jadi, ini dengan ini pasangannya. Kalau ini sama dengan ini pasangannya. Kalau ini dengan ini pasangannya. Jadi, 3 rumus saja yang perlu kita hafal. Nah, sekarang untuk arah, diingatkan lagi, jika berlawanan arah jarum jam, maka sudut putarnya positif. Jika searah jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.